Halo guys, balik lagi di Harikas Channel. Nah, di video kali ini kita bakal review lagi tentang video sebelumnya nih. Ini jadi video pertamaku setelah aku lama banget nggak bikin video lagi ya. Jadi dulu aku bikin video itu waktu setelah lulus kuliah tuh sebelum kerja. Nah, sekarang alhamdulillah udah ada kerjaan, jadi bikin videonya agak-agak ya terhambat gitulah. Nah, di video ini kita bakal review lagi nih sedikit tentang uji terpakai sama uji terpisah. Jadi kan di video yang kemarin itu, yang ini, teman-teman sempat nanya nih, aku ada rangkum beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, pertanyaannya gini nih. Oh iya, sebelumnya aku review dulu nih sedikit ya tentang uji terpakai sama uji terpisah. Jadi intinya, uji terpakai itu dipakai ketika data yang akan kita gunakan untuk uji coba dan untuk uji hipotesis itu sama, teman-teman. Jadi satu data nih, kalian hanya satu kali pengambilan data. Sedangkan kalau uji coba terpisah itu, ya beda nih antara yang akan kamu uji coba dan yang akan kamu analisis sebagai uji hipotesis itu berbeda. Itu pada dasarnya kayak gitu, teman-teman. Nah, perbedaannya juga terletak pada subjek yang diuji gitu. Nah, kalau uji coba terpakai itu ya orangnya pasti sama kan, atau si subjek penelitiannya biasanya siswa atau karyawan atau siapalah orang yang kita ambil datanya untuk diamati tingkah laku atau perilaku atau sikapnya. Sedangkan kalau uji coba terpisah, misalnya kamu itu mau meneliti di daerah A, sedangkan yang kamu uji coba itu ada di daerah B atau daerah C, tempat yang terpisah tetapi dengan syarat itu sifatnya homogen atau tidak berbeda jauh, baik dari segi jumlah, karakteristik, dan sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut nih. Jadi kemarin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang ini nih. Mau nanya uji coba terpakai ini apakah ada referensi buku yang menjelaskannya? Kalau ada itu buku apa gitu kan? Nah, kalau aku sendiri itu jarang ya menemukan. Mungkin karena aku juga baca belum terlalu banyak gitu. Yang aku baca itu emang kebanyakan menyebutkan kalau uji coba terpakai ini tidak apa ya namanya, nggak recommended gitulah, nggak terlalu disarankan untuk digunakan. Karena balik lagi nih, di video yang udah aku jelaskan sebelumnya kenapa uji coba terpakai itu jarang digunakan. Adapun kalau buku, aku nggak bisa nyaranin nih. Kalau misalnya kalian nemu buku, boleh digunakan gitu kan. Yang penting ada dasarnya. Tapi kalau misalnya uji coba terpisah itu banyak di buku-buku itu dijelaskan. Kalau aku kemarin pakainya itu buku dari Prof. Sugiono. Itu bukunya ini nih, Statistika untuk Penelitian. Ini yang tahun berapa ya? Ini terbitan cetakan ke-30 tahun 2019 nih. Ini ada di sini. Kalau aku pakainya ini. Kalau buat misalnya penelitian sekelas S1 gitu ya, menurutku sih ini udah bisa dipakai lah, bagus gitu. Jadi kalau ditanya, aku ada nggak nih referensi buku yang menjelaskan tentang uji coba terpisah? Aku jawabannya nggak ada. Karena aku sendiri udah pernah jelaskan, aku itu lebih prefer pakai uji coba terpisah. Oke, yang kedua nih, ada pertanyaan, kalau misalnya uji coba terpakai itu data sampelnya digunakan semua atau diambil 30 aja. Nah, balik lagi nih teman-teman. Uji coba terpakai itu adalah uji coba yang kita gunakan untuk menguji coba dan juga untuk uji hipotesis atau analisis datanya nanti. Jadi otomatis semua data digunakan ya, bukan cuma 30 atau berapa. Kenapa di video yang kemarin aku sebutkan 30? Itu karena itu menggunakan uji coba terpisah, teman-teman. Jadi 30-nya ini adalah data yang akan kita gunakan untuk melakukan uji coba. Kalau uji coba terpakai, semua data digunakan ya, tidak memandang berapa orangnya, tapi semuanya dilibatkan. Beda lagi kalau uji coba terpisah, bisa 30, bisa 40, bisa 50, tergantung nih kalian mau pakai berapa orang. Nah, nanti kriteria valid dan reliabelnya itu tergantung pada jumlah sampel yang kalian gunakan. Nilainya beda-beda. Kalau kemarin aku contohkan 30 orang itu sekitar 0,36 atau berapa gitu ya. Kalian bisa cross check di R tabelnya. Kalau kurang dari itu berarti dianggap tidak valid. Minimal itu harus sebesar itu biar dikatakan bahwa butir itu valid gitu, teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya ya. Kak, dari hasil uji terpakai kan digunakan sebagai uji hipotesis. Nah, itu juga dipakai keseluruhan untuk uji mean, median, standar deviasi nggak ya? Oh, ini maksudnya ini ya, statistik deskriptifnya. Terus pertanyaan lagi, atau semuanya masih data keseluruhan hanya saja waktu uji hipotesis baru pakai yang hasil valid saja. Nah, jadi eh, statistik deskriptif ini juga pakai data yang udah valid, teman-teman. Kalian kan udah uji coba nih, uji coba terpakai. Ketemu nih mana yang valid, mana yang enggak. Yang otomatis yang diuji reliabilitas kan yang valid aja nih. Misalnya ada 50 butir gitu katakan.
Yang valid itu 45. Berarti yang 45 butir ini kalian uji reliabilitasnya, berapa nilainya gitu. Kemudian dari 45 data ini kalian susun dalam statistik deskriptifnya. Hanya yang valid aja dan reliable tentunya. Kalau yang enggak ya enggak disusun karena itu bakal mendistraksi kesimpulan yang akan kalian buat. Jadi gitu ya, tentunya yang digunakan dalam statistik deskriptif adalah data yang valid dan reliable. Oke, jadi itu beberapa pertanyaan yang muncul atau didiskusikan dalam videoku yang sebelumnya tentang uji coba terpakai dan uji coba terpisah. Kalau misalnya ada kesalahan dalam aku menyampaikan, mungkin teman-teman udah lebih tahu nih karena udah lebih banyak baca. Boleh banget didiskusiin di bawah, kalian sampaikan, Mas harusnya nggak gitu gitu. Yang benar ini referensinya ini biar teman-teman yang lain juga ikut baca dan dapat referensi yang lebih valid gitu. Terus aku mau sampaikan juga nih, misalnya ada yang nanya, Mas sebenarnya harus nggak sih ketika kita ingin meneliti tentang sikap, perilaku atau tingkah laku itu harus bikin instrumen atau angket baru gitu. Kalau misalnya penelitian kalian benar-benar baru dan belum ada angket yang digunakan untuk meneliti hal tersebut, ya kalian perlu bikin nih teman-teman. Tapi in case dalam konteks penelitian yang kalian lakukan itu udah pernah dilakukan sebelumnya, tapi di tempat yang berbeda, itu kalau menurut dosen aku itu disampaikan kita boleh nih pakai angket orang lain yang udah pernah dibikin, tentunya udah diuji reliabilitasnya dan validitasnya. Jadi kita boleh ambil instrumen itu, tinggal nanti kita cantumkan kita dari mana mengambil instrumen ini gitu. Kita nggak perlu bikin instrumen baru. Tentunya kamu harus match dulu nih apakah angket yang udah ada ini sesuai dan merepresentasikan apa yang hendak kamu teliti. Jangan sampai kamu cuma ngelihat sekilas nih, oh penelitianku sama nih topiknya X, tetapi ternyata ada beberapa hal yang berbeda gitu. Jadi nggak merepresentasikan tapi tetap kamu pakai. Nah itu yang nggak boleh. Walaupun misalnya secara sekilas sama, kalian harus make sure nih apakah ini benar-benar bisa dipakai atau enggak gitu. Nah, itu juga bisa nih disampaikan ketika kalian bimbingan dengan dosen pembimbing, Pak, Bu, ini saya kan meneliti tentang hal ini nih, itu boleh nggak sih digunakan dalam penelitian saya ini gitu. Oke, sekian ya review aku tentang video yang kemarin tentang uji coba terpakai dan uji coba terpisah. Kalau misal kalian ingin diskusi lagi atau tanya-tanya, bisa banget langsung sampai di kolom komentar. Nanti bisa kalau aku masih bisa jawab, aku bakal jawab. Atau teman-teman yang kebetulan baca, boleh banget kalian tanggepin pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oh iya, sebenarnya aku pernah janji ya pengen bikin tutorial tentang uji coba terpakai sama uji coba terpisah gitu ya. Maaf banget karena sampai sekarang aku belum bikin karena yaitu waktunya udah susah sekarang. Tapi next kalau misal weekend aku sempet bakal aku bikinin pakai data real penelitianku sendiri kalau bisa ya. Oke guys, see you next time. Terima kasih.